Hamil anak pertama ini di 40 weeks lebih, aku masih belum ada tanda-tanda melahirkan. Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Di video kali ini, aku mau sedikit share pengalaman melahirkan anak pertama. Hamil anak pertama ini di 40 weeks lebih, aku masih belum ada tanda-tanda melahirkan. Pasti khawatir ya. Umumnya di week 38 sampai 39 itu udah ada sinyal atau kontraksi ya. Yang penasaran gimana cerita aku melahirkan? Tonton terus videonya sampai habis ya. Dulu itu waktu aku hamil anak pertama, gak ada ilmu sama sekali. Gak searching, gak googling. Yang utama adalah doa dan percaya sama diri sendiri. Dari awal niat melahirkan di bidan dekat rumah, rekomendasi dari saudara, katanya ada bidan dekat rumah, yaitu bidan R. Nah, dari usia kandungan 7 atau 8 bulan, kalau nggak salah, aku selalu cek ke bidan itu. Dan memang ada niatan lahiran di bidan R ini. Tepat tanggal 21 Januari, aku konsul ke bidan, usia kandungan ke 40 weeks, tapi nggak ada tanda-tanda mulai sama sekali. Dari situ, bidannya kasih tahu harus rajin ngepel, jongkok, jalan-jalan minimal sehari 1 jam, dan stimulasi puting. Nah, di weeks 40 ini, posisi bayi aku udah bagus, dan udah masuk panggul. Pokoknya udah oke lah ya posisi bayinya. Oh iya, aku mau sedikit info untuk stimulasi puting. Ini harus dari instruksi bidannya atau dokternya, karena yang dianjurkan stimulasi puting adalah kalau kepala bayi udah masuk panggul, itu bisa merangsang kepala bayi untuk keluar. Nah, di tanggal 22 itu, aku lakuin semua anjuran bidan. Seharian jalan-jalan, ngepel, jongkok, sampai dipancing makan nanas 2 potong. Dan terakhir minta maaf ke orang tua dan suami. Aku ingat banget waktu itu, aku sampai nangis dan meluk mama minta doanya biar proses lahirannya lancar. Dan finally, di jam 9 malam waktu mau tidur sama mama, kebetulan mama aku nginep. Aku ngerasain mules yang bener-bener mules, dan aku hitung durasinya lumayan beraturan. Dan tiba-tiba ada yang keluar dari Miss V aku. Waktu aku cek di CD, aku ada bercak merah gitu. Dari sini aku dan suami langsung ke bidan naik motor. Nah, waktu dicek sama bidan, ternyata aku baru pembukaan 2. Dan disuruh diam di sana sampai pembukaannya nambah. Yang aku rasain setelah dicek bukaan, mulesnya makin intens dan Masya Allah banget. Waktu itu bidan nyaranin buat gak usah banyak gerak, terus lemesin aja kalau ada kontraksi. Oh iya, setelah cek bukaan, bidan briefing dulu aku buat
nanti persiapan lahiran harus kayak gimana. Dan ternyata omongan bidan itu sama kayak omongan hipnotis atau hypnobirthing buat proses persalinannya lancar. Sampai jam 3 subuh aku ngerasain mules kayak pup yang baru pertama kali aku rasain. Kayak mau pup gede banget. Dan ternyata pas cek lagi aku udah bukaan lengkap. Alhamdulillah. Nah, bidannya langsung pecahin ketubannya buat ngerangsang kepalanya keluar. Dan tepat sebelum azan subuh, anakku yang pertama dilahirkan. Alhamdulillah dengan waktu yang lumayan cepat dan dengan ilmu yang minim, aku bisa melahirkan normal. Karena lahiran anak pertama, aku gak tahu teknik mengejan. Jadi dalam proses mengejan ini, aku lumayan terkuras energi. Makanya bidan nyaranin buat makan dulu sebelum lahiran. Minimal isi roti biar ada tenaga. Sampai endingnya, misfi aku robek dan dijahit 7 jahitan. Nah, kesimpulannya di sini dari pengalaman yang aku alami, melahirkan itu mudah kok. Di sini aku mau share poin pentingnya, ambil dari pengalaman aku, dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lahiran normal atau SC itu gak ada bedanya. Sama-sama berjuang dan kalian hebat, Mam. Kalau pengalamanku anak pertama pasti ada rasa khawatir, deg-degan. Kok di week 40 gak ada tanda-tanda melahirkan? Kalau dari apa yang aku alami, dulu aku di weeks 37 dan 38 jarang jalan-jalan, senam hamil, dan lain-lain. Mungkin di sini kesimpulannya action aku masih kurang. Tapi terlepas dari itu, selalu berprasangka baik sama Allah. Karena kelahiran itu sudah ditentukan, ya enggak? Kapan dan hari apa bayi kita lahir. So, buat temen-temen yang lagi gak sabar nunggu baby launching, jangan khawatir dan takut ya. Maksimalkan ikhtiar dan doa lalu tawakal. Dan Bumil harus happy dong. Oh iya, aku ada sedikit tips nih buat cepet nambahin bukaan. Menurut dari pengalaman aku sih, tips paling penting buat nambahin bukaan adalah yang pertama pikiran kita yang positif. Dan jalani semua dengan tenang dan rileks. Pikirkan bahwa sebentar lagi kamu akan bertemu buah hati kecil kamu, kaki yang imut, senyumnya yang manis, dan sebentar lagi akan kamu peluk dan akan kamu cium. Yang kedua, stimulasi puting. Karena posisi bayi dalam kandunganku udah oke, kepala sudah di bawah dan posisinya oke, bidan nyaranin stimulasi puting. Dan itu works banget buat aku. Karena stimulasi ini bisa memunculkan hormon oksitosin. Setiap stimulasi puting, aku ngerasain kontraksi yang makin intens. Gimana sih cara stimulasi puting? Minta bantuin suami kamu buat putar-putar, maaf, puting kayak muterin radio. Sebelumnya, oles dulu puting dan aerola dengan baby oil atau minyak untuk pelumas. Bagusnya dilakuin per 15 menit sekali. Dan saat ada kontraksi, stop dulu stimulasi putingnya. Yang ketiga, teknik hypnobirthing. Teknik nafas bener-bener ngaruh banget loh. Jadi yang aku lakuin saat menghadapi kontraksi, aku ngerasain sakit yang Masya Allah.
Tapi aku pakai metode pernafasan ini, alhamdulillah sedikit mengurangi sakit. Sedikit aku jelasin, setiap ada kontraksi muncul, aku selalu pasrah dalam artian gak ngelawan kontraksi itu, kayak mukul-mukul suami atau teriak-teriak. Yang aku lakuin saat itu adalah bernafas dan tenang. Tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan. Lemesin badan kayak kapas dan kayak kamu ibarat gak ada tenaga sama sekali. Karena saat kita gak ngelawan kontraksi, kepala bayi akan mudah keluar dan pastinya akan cepat menambah bukaan. Oke, ini sulit loh karena aku juga mengalami. Kayak ibarat lo ditendang-tendang dan disakit hatiin sama orang, tapi lo harus sabar dan diem aja gitu. Ntar tuh orang juga capek sendiri. Nah, bayi juga sama. Kalau kitanya sabar, at least bayi itu bakal cepet keluar. Sedikit tips juga, sambil ngerasain kontraksi, coba buat kata-kata bijak dalam hati kayak afirmasi positif. Bayangkan kamu lagi lihat bayi kecil mungil kamu yang lemah sedang berjuang keluar dari, Miss V kamu. Bayangkan kakinya yang mungil, wajahnya yang lucu, dan senyumnya yang manis. Bentar lagi akan ada di pangkuanmu. Dan yang terakhir, kamu bakal ngerasain pup gede yang tandanya kamu bakal ketemu buah hati kamu. Selamat ya. Selebihnya berdoa sama Allah, karena apapun yang terjadi itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, segitu aja share pengalaman melahirkan yang aku alami. Semoga videonya bermanfaat. Dan semoga yang mau melahirkan diberikan kesehatan dan kemudahan. Semoga langsur-langsar ya. By the way, maaf banget suara anak-anak aku yang mengganggu. Dan ya, aku gak ada waktu lagi buat dubbing suara karena situasinya emang kayak gini. Rumah aku dipenuhi anak-anak kecil. Thanks for watching. See you in 032 episode. Bye.